Hampir setiap hari puluhan anak-anak muda disibukkan dengan tumpukan potongan-potongan kayu yang disusun dengan menggunakan berbagai macam alat seperti tukang kayu menjadi sebuah patung binatang. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah anak muda ini yang sedang membuat patung kuda. Anak-anak muda ini sudah terampil memilih potongan-potongan kayu yang kemudian dibentuk dengan menggunakan kapak kecil dan disusun. Ditempelkan dengan potongan kayu lainnya dengan menggunakan paku, sehingga terbentuk badan kuda dan akhirnya menjadi patung kuda. Dalam membuat patung kuda seperti ini, dibutuhkan ketelitian dan kejelian dalam memilih potongan-potongan kayu yang kemudian dibentuk serta ditempelkan ke kayu lain yang sudah ditempelkan terlebih dahulu. Sebelum disusun dengan cara dipaku, pengatung melihat terlebih dahulu apakah potongan kayu tersebut sudah sesuai dengan bentuk binatang yang diinginkan. Jika sudah sesuai, maka akan disusun dan ditempelkan dengan paku. Dalam membuat patung kuda dari potongan kayu ini membutuhkan ketelitian dan kejelian untuk memilih potongan-potongan kayu kecil yang disusun menjadi sebuah patung kuda yang cantik dan indah. Potongan-potongan kayu ada yang dibentuk menjadi kaki kuda, kemudian disambung dengan potongan kayu lainnya yang disesuaikan. Kemudian memotong kayu lagi untuk disusun menjadi kepala kuda. Dibutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk membuat satu buah patung kuda dengan tinggi 180 cm seperti ini. Puluhan anak-anak muda yang sudah terampil dan piawai membuat patung aneka binatang ini bukanlah seorang seniman. Tetapi sebagian adalah anak putus sekolah atau hanya lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang dilatih oleh Timbul Heru Prasetyo sebagai pemilik tempat pembuatan patung dari kayu. Puluhan anak-anak muda dilatih terus setiap hari, dan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, mereka sudah bisa membuat patung aneka binatang. Untuk sementara awal kita bekerja di bidang ini basic saya dulu, walaupun saya bukan basic orang seni, jadi saya cuma otodidak. Jadi saya punya niat, alangkah karya seni sejenis ini yang memang saya mau dan saya punya niat dengan tekad yang positif, itu saya kembangkan di anak-anak yang memang bukan basicnya seni. Jadi orang-orang kampung sini itu kebanyakan juga lulusan SD. Jadi lulusan SD itu saya didik mungkin 1 sampai 6 bulan sudah bisa bikin barang-barang sejenis patung-patung yang mungkin kalau dilihat dari secara awam itu harus mungkin belajar secara mungkin lewat sekolah, mungkin karya seni patung itu harus ada mungkin belajar masalah anatomi dan sebagainya. Kalau ini enggak, jadi dari lulusan SD langsung saya terapkan aja. Jadi langsung praktek saya terapkan dan saya kasih gambar aja. Jadi saya yang ngarahkan dari awal itu paling 1 sampai 6 bulan sudah bisa untuk kerja di bidang ini. Jadi nggak perlu kita ambil dari anak isi, anak SMSR atau anak apa, enggak. Jadi memang saya potensinya mau rekrut tenaga kerja yang ada di sekeliling saya ini, sekeliling kampung sini, biar mereka anak-anak ini bisa potensi bikin kerajinan yang untuk kualitas ekspor. Febrianto dan Narwanto, sebagian dari pematung mengatakan mereka bisa membuat patung dari kayu ini atas arahan dari Timbul Heru Prasetyo. Dibutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa terampil membuat patung. Padahal kedua pematung ini sebelumnya sama sekali tidak mempunyai keterampilan membuat patung. Namun berkat tangan dingin Timbul Heru Prasetyo, maka mereka bisa membuat sebuah patung kuda besar dalam waktu kurang dari 3 hari. Mas Febri, ini membuat apa nih? Ini buat patung kepala kuda. Kepala kuda ya. Mas Febri, dulu awalnya gimana kok bisa membuat seperti ini? Yang maksudnya dari pengarahan dari Pak Timbul, Pak aku jadi
pemilik memberikan pengarahan untuk belajar ini membuat patung. Sebelumnya bisa enggak? Ya nggak bisa. Berapa lama? Itu sekitar belajar sama Pak Timbul itu 8 bulan ini. Terus sekarang dulu itu dilatih terus. Nah, sekarang udah dilepas sendiri. sudah bisa bikin patung apa saja? Kuda, terus pedang, gajah, seperti itu. Kepala ikan yang dipahat. Yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu patung singa. Karena apa? Itu karena kepala kan pahatan. Itu yang paling kecil, soalnya nggak begitu bisa ya. Setiap satu patung butuh berapa lama untuk membuatnya? 3 hari. 3 hari udah paling lama ya. Ukuran besar itu? Iya, ukuran standar. Untuk memilih kayu seperti itu, potong-potongan itu gimana? Apa? Oh, itu tergantung bentuk. Kan kalau seperti ini kan serat ini. Lengkung itu harus kayunya juga harus lengkung. Terus kalau buat leher juga lengkung. Sudah bisa membuat patung apa aja mas? Macam-macam. Apa saja? Kuda, terus babi, apa, sapi. Butuh berapa lama untuk belajar bisa membuat patung dari potongan-potongan kayu dari akar jati ini? Kalau pertama kali itu sampai 1 minggu. Terus lama-lama mungkin 3 hari sudah jadi. Sekarang paling cepat berapa hari? 3 hari. 3 hari. Yang paling sulit patung apa? Paling sulit itu bison. Bisa. Kenapa kok sulit? Itu kayunya itu enggak ada bulu-bulu gitu loh. Tarinya sama. Apa karena jarang dilihat untuk bisanya? Kalau sebelumnya apakah belajar di mana atau hanya belajar di sini? Cuma di sini. Belajar di sini ya. Proses pembuatan patung dari potongan kayu ini cukup panjang. Setelah terbentuk patung binatang, maka langkah selanjutnya adalah merapikan patung tersebut dengan menutup paku-paku yang digunakan untuk menyusun dengan serbuk kayu, agar paku tidak kelihatan. Kemudian tahap akhir adalah menghaluskan potongan-potongan kayu yang telah disusun menjadi patung dengan alat gerinda. Kayu digerinda sehingga menjadi halus dan mengkilap, dan patung terlihat cantik serta indah. Binatang-binatang yang terdiri dari berbagai macam binatang terpampang di setiap sudut rumah Timbul Heru Prastio, yang juga digunakan sebagai tempat pembuatan patung oleh puluhan perajin yang membantunya. Dari sekian banyak patung yang sudah dibuat, paling banyak adalah patung kuda dengan ukuran sesuai aslinya, serta dengan berbagai macam gaya. Timbul berusaha membuat patung kuda dengan berbagai macam gaya, sehingga terlihat kuda seperti hidup karena gayanya yang seperti sedang berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Selain kuda, ada pula patung-patung serigala, patung babi, patung rusa, patung kambing, patung ikan, serta aneka patung lainnya. Di antaranya ada patung singa, kepala rusa, kepala serigala yang biasa digunakan sebagai hiasan dinding. Seperti halnya patung kepala rusa yang digunakan sebagai hiasan dinding. Patung kepala rusa ini banyak diminati. Selain itu, ada pula bentuk-bentuk lain yang terbuat dari kayu. Di antaranya ada yang berbentuk jangkar perahu hingga meja yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang disusun menjadi meja. Bentuknya cantik dan indah serta ada nilai seni karena bentuknya unik. Puluhan patung yang berbentuk aneka binatang ini sudah siap untuk dikirim ke pemesan atau konsumen. Timbul mengatakan, sebagian besar patung-patung hasil produksinya dijual ke luar negeri melalui jasa trading ataupun kargo. Timbul
Timbul mengaku tidak mengekspor langsung ratusan patung kayu hasil karyanya, tetapi dititipkan kepada temannya. Sebagian besar diekspor ke Amerika, Eropa, dan Asia. Produk-produk dari awal itu memang karena yang paling kuat dan paling banter pasar itu sementara itu dari awal dulu macam-macam sampel dari kuda, anak kuda, kambing dan sebagainya, tapi karena udah jalan beberapa tahun, kita berdiri dari 2006 berdiri kerajinan ini, itu yang paling banyak disukai untuk pasar Eropa dan Amerika dan sebagainya itu kuda dan kepala kuda. Itu potensi patung yang paling banyak keluar. Untuk Eropa sendiri itu kebanyakan kuda itu. Jadi yang lainnya tuh justru kayak singa, kayak gajah, kayak jerapah, bison, domba, kijang itu sedikit-sedikit. Jadi mungkin 30% untuk Eropa itu yang selain kuda itu cuma paling 30%. Kebanyakan itu semua kuda. Karena mungkin kata pembeli saya itu dia di Jerman ada semacam kuliah. Jadi apa ya? Kuliah naik kuda. Jadi istilahnya di sana itu ada memang kuliah yang tujuannya untuk menampilkan pemacu kuda atau gimana gitu. Jadi memang ada kampus di sana itu yang memang khusus balap kuda di Jerman itu. Jadi walaupun saya beberapa buyer dari Jerman, tapi semua ngambil kuda. Cuma motifnya dia geraknya macam-macam. Walaupun ada 3-2 buyer yang ngambil kuda itu, tapi modelnya lain-lain. Jadi kita bisa membedakan. Jadi karakter kuda itu tergantung pembelinya juga. Jadi tidak ini nggak harus sama pembeli yang ini itu enggak gitu. Jadi produk-produk kerajinan ini persentasenya untuk dalam negeri berapa, luar negeri berapa ya? 99 untuk luar negeri, 99. Cuma untuk lokal tuh jarang sekali ya untuk lokal, karena dia cuma untuk pribadi, untuk display apa warung atau mungkin hotel atau apa kalau untuk di lokalnya. Tapi kalau untuk keluarnya, untuk ekspornya itu walaupun saya sendiri sebenarnya nggak ekspor sendiri, tapi cuma teman-teman yang marketing, jadi dia ngambil tempat saya itu kan kebanyakan 99 Eropa sama Amerika. Jadi saya itu sebenarnya nggak ekspor langsung, cuma ada teman yang memang dia punya buyer terus dia langsung ke tempat saya. Jadi pertama link saya untuk pasar itu cuma pengembangan dari teman-teman trading atau kargo aja. Jadi saya nggak punya channel untuk langsung ekspor sendiri, enggak. Jadi saya memang cenderung arah diproduksi saja, marketing sama teman-teman aja gitu. Ada berapa tenaga kerja sini? Sekarang paling 20-30. Itu kalau pas rame ya 30-an. Jadi ini pas kebetulan sekarang nih bulan puasa nggak begitu banyak, karena tenaga juga harus banyak istirahat. Jadi nggak begitu ngoyok. Jadi, paling 22 sekarang. Harga patung-patung karya perajin Timbul dan kawan-kawan ini mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung bentuk dan ukuran patung binatang. Semakin besar ukuran patung, maka harganya pun semakin mahal. Sebelum patung binatang dikirim ke konsumen, patung ini diuji kekuatannya dengan cara dinaiki. Seperti halnya patung kuda yang ukurannya besar ini. Kuda yang ukurannya sesuai aslinya ini dinaiki seperti layaknya naik kuda. Ternyata kuat dan tidak rusak, sehingga layak untuk segera dikemas dan dikirim ke konsumen. Seluruh barang-barang kerajinan dari limbah kayu yang sudah jadi seperti meja dari potongan-potongan kayu ini dikemas dan dimasukkan ke mobil untuk dikirim ke tempat pemesan atau di tempat pengumpulan barang untuk diekspor. Dalam 1 bulan, perajin patung Timbul dan kawan-kawan dapat mengirim puluhan patung aneka macam binatang serta aksesoris hiasan dinding lainnya. Kreativitas Timbul Heru Prasetyo yang mengolah limbah kayu bakar menjadi sebuah patung yang bernilai jual tinggi ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk bisa melakukan hal serupa ataupun membuat kreasi baru dari barang-barang yang semula hanya sebagai limbah. Sehingga dengan kreativitas barang yang semula limbah dan membawa masalah menjadi sebuah berkah.